Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengeluhkan tentang karantina bagi orang yang baru datang dari luar negeri, baik itu warga negara Indonesia atau orang asing. Dan memang untuk orang asing sangat sedikit karena memang saat ini orang asing tidak diberi visa untuk datang ke Indonesia, atau bisa dikatakan tidak ada visa turis. Indonesia masih tertutup untuk orang asing, terkecuali mereka yang pakai visa bisnis. Itu yang saya tahu. Lalu apa yang saya keluhkan tentang karantina ini? Saya memutuskan untuk dikarantina di hotel yang mana saya bayar sendiri, ya, dengan alasan kalau saya dikarantina di Wisma Atlet, saya dengar katanya bersatu dengan orang lain yang saya tidak kenal dalam satu kamar, bisa 2, 3, atau 4 orang. Kedua, ya ada, ya istilahnya kebebasan untuk keluar hotel, mengambil makanan dan juga ke toilet, atau kalau kurang makan bisa ke kantin gitu. Lalu saya berpikir, nanti bisa tertular COVID gitu ya saat saya melakukan aktivitas itu, atau ya barang saya tidak diperhatikan di dalam kamar. Saya bukannya curiga terhadap orang lain, tapi alangkah baiknya selalu waspada. Dan juga kenyamanan, saya pikir gitu ya. Makanya saya memutuskan untuk menginap di hotel meskipun sangat mahal sekali. Dan keputusan ini mungkin ya tidak keputusan yang salah. Lalu karantina di hotel ini yang saya harus ceritakan. Hotel yang saya tempati itu nggak ada jendela yang bisa dibuka. Jendelanya seperti katakanlah akuarium, udah itu di fix ya, nggak bisa dibuka. Bukan jendela yang bisa mengeluarkan ventilasi udara yang baik atau. Kedua, di tingkat yang sangat tinggi sekali, dan saya bayar mahal sekali per malam, sangat mahal. Saya nggak akan mengatakan berapa harganya. Nah, lalu kegiatan saya di karantina ini hanya di kamar saja, nggak bisa kemana-mana selama 8 hari. Bayangkan, tersiksa sekali saya. Secara logis ya, sistem karantina semacam ini itu tidak ada manfaatnya. Soalnya saat saya tiba di airport, saya udah di PCR, hasilnya negatif. Dan lalu hari ke-7, di mana besoknya saya harus ya keluar hotel, diperiksa lagi negatif. Lalu 7 hari ini saya tersiksa dengan karantina. Kegiatan saya di hotel cuman di kamar hotel, nonton TV, lihat internet, sedikit sport karena saya biasa berolahraga. Tapi otak saya ini sangat blok sekali ya, buntu gitu. Nah, ini menyiksa orang lain. Sehingga saya sarankan kepada orang yang mau dikarantina di hotel, pikir-pikirlah 2 kali. Itu tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya, bahwa kalau dikarantina di hotel itu kita ya bisa ke misalnya pavilion, ke kafenya atau apa, selama kontak dijaga dengan tamu lain, misalnya 4 meter kayak atau berapalah, dan harus ada security yang menyaksikan itu pikiran saya. Tetapi ternyata hanya di kamar saja, dan ini membuat saya cukup menderita. Saya bayar besar sekali untuk dikurung di penjara. Dan kalau saya harus terangkan, di negara di mana saya berdomisili, saya sebagai warga negara Indonesia, sistem karantinanya itu sistem karantina mandiri. Ketika di PCR di airport,
biasanya di antigen aja cukup di airport saat saya tiba di negara itu atau siapapun saja. Kalau diketahui positif, langsung diberi surat bahwa dia tidak boleh bekerja selama 2 minggu dan harus dikarantina di rumah sendiri. Dan itu masyarakat sadar tentang hal itu, ya. Dia berusaha dan dia harus tinggal di rumah, tidak boleh kerja sampai si virus coronanya hilang. Nah, sedangkan sistem karantina yang ada di Indonesia itu orang yang negatif pun harus dikarantina. Ini kan heran sekali. Alasannya apa? Dari negara yang sebelum terbang itu sudah dites PCR negatif, lalu di airport dites lagi PCR negatif, lantas harus dikarantina juga. Ini yang saya tidak mengerti kenapa. 8 hari di karantina saya sangat tidak beruntung sekali, karena mungkin sekarang sudah berubah karantinanya menjadi 5 hari. Sungguh membuat saya sangat menderita, tersiksa. Tolonglah, ini Pak Luhut, kebijakan karantina ini hapuskan aja. Ini pikiran saya, ini lebih ke bisnisnya ini. Bisnis, bayar hotel mahal, tapi membuat orang menderita. Dan ini saya pikir ini melanggar hak asasi manusia gitu. Oke lah, kalau di Wisma Atlet kan gratis, dikasih makan apa, tapi kemungkinan untuk tertularnya corona itu ada juga sangat besar di sana, karena ya jumlahnya cukup banyak. Nah, itulah Indonesia lebih baik pencegahan karantina penyebaran COVID itu di Indonesia sendiri di dalam, karena dari luar itu sekarang udah bagus, terutama di negara-negara ya maju seperti Eropa gitu, udah bersih. Dan kalaupun mau, yang harus dikarantina itu dari negara-negara yang memang di negaranya COVID sangat, istilahnya sangat tinggi, seperti mungkin dari India atau dari Brazil atau apa. Bisa saja penduduk dari sana dilarang dulu masuk ke Indonesia karena berisiko menyebarkan virus Delta gitu, atau dari Inggris ya. Tapi dari negara-negara yang coronanya sudah turun kasusnya, ya berilah mereka kebebasan untuk datang ke Indonesia. Visa turis kasihkan lagi. Banyak sekali orang Eropa, orang Amerika, orang Australia ingin ke Indonesia berlibur, tetapi dengan kebijakan ini mereka nggak mau datang. Karantina rugi, bayar. Juga waktu, saya kehilangan waktu 7-8 hari gara-gara karantina ini, dan saya tidak bisa lama tinggal di Indonesia dan harus kembali lagi. Ya, ini kebijakan yang sangat buruk sekali menurut saya, dan lebih terkesan bisnisnya. Bisnis membuat menderita orang lain. Ya, gitu. Nah, sekarang begini. Masalah pariwisata sekarang ambruk di Bali, daerah-daerah lain yang juga mengandalkan pariwisata semacam NTT, Lombok, Sumatera juga, Jawa mungkin tidak begitu, ya. Bagi pemerintah mungkin ini tidak merugi, karena pemerintah punya devisa meskipun dari hutang atau apapun. Tetapi bagi masyarakat kecil yang punya penginapan, yang kelas-kelas kecil lah, restoran, warung, toko-toko kecil, toko-toko kerajinan, terus travel agent kecil-kecilan yang kayak gitu, mereka itu nggak bisa apa-apa, sengsara. Nah, makanya hentikanlah semua ya hal-hal yang semacam begini. Kasihan rakyat kecil yang terus diberikan kebijakan yang sangat ya membuat mereka menderita. Yang terbaik yaitu protokoler COVID harus terus dijalankan, ya. Buka Indonesia kembali untuk turis asing, untuk negara-negara tertentu yang kasus COVID-nya hampir mencapai 0%. Mereka beri kebebasan untuk datang ke Indonesia dengan on arrival visa gitu. Dan biarkan mereka memilih mau ke Bali atau apa. Tidak usah ada karantina lagi.
Yang penting mereka bisa menunjukkan PCR positif dari negara PCR negatif dari negara-negara yang maju. Biasanya itu nggak ada bohong-bohongan PCR negatif atau positif yang kayak di Indonesia. Saya pernah dengar kasus-kasus itu. Nah, lebih baik pemerintah lakukan kebijakan itu, ya. Dan mereka mampu menunjukkan tes negatif, sudah divaksin, dan mereka mungkin 1 hari harus dikarantina karena di airport di PCR lagi. Tetapi nggak perlu 8 hari, itu membuat orang menderita. Di hotel, di kamar, dikurung. Waktu habis, bayar uang gede. Dan saya sangat kesal sekali dengan kebijakan ini. Ini sama sekali tidak bisa mencegah penularan COVID, sistem karantina begini. Karena yang saya tahu, karantina di negara lain, terutama di Eropa, itu di rumah. Datang dari airport, kalau positif dia karantina di rumah. Kalau negatif, ya udah bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dan mereka yang mau datang ke Indonesia atau ke negara-negara di Eropa yang datang dari negara kasus COVID-nya tinggi, ya bahkan ada Delta, mereka dilarang masuk, tidak boleh. Nah, Indonesia bisa melakukan kebijakan itu, ya. Demi apa? Ya demi kelangsungan ekonomi masyarakat kecil. Jangan terus ditekan. Dan saya mohon ya kepada komandan ini COVID, yang menangani COVID ini, Pak Luhut mungkin ya, tolonglah kebijakan karantina ini hapuskan saja, dan berikan lagi kepada turis asing visa ya untuk berlibur di Indonesia, tetapi selektif, dari negara-negara yang masyarakatnya sudah di atas 70% vaksinasi dan tidak ada kasus Delta, tidak ada kasus corona yang tinggi. Mereka boleh masuk lagi. Mereka membawa uang ke Indonesia untuk rakyat kecil, makan di warung, makan, tidur di losmen, mereka telah menghidupkan perekonomian masyarakat kecil, ya. Dan juga saya harus katakan, karantina di hotel ini bagi bangsa Indonesia ataupun orang asing 7 hari atau 5 hari sekarang, kehilangan waktu, kehilangan uang untuk depresi di dalam kamar, yang disekat seperti dikurung. Jadi begitulah kritik saya terhadap kebijakan pemerintah dalam sistem karantina atau protokoler terhadap kasus-kasus atau menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. Saya tetap dukung Jokowi, ingat itu. Tapi perbaiki semua sistem yang tidak baik. Terima kasih.